Lumayan deh. Udah kayak kemarin. Yuk, uper aja. Hei. Hei. Assalamualaikum. Tuh ngikutin kan, Bang. Cewek. Kakak mlebu ka. Kakak guntur. Ya. Kamu juga sesuatu Dean. Ini silang energi ini deh. Iya kok. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dikait kok. Dor. Bah. Bah. Masuk. Bah. Ini di sini kan kok. Bah. Bah. Mas. Bah. Ayo kait kok. Walah kena sihir ke bocah. Terus ikut. Wah. Mau kemana kamu, Bah? Ini bisa kia, Mas. Kun. Pindah mana kun? Itu sedikit. Mungkin kayak Kena sihir, kena sihir. Hah? Kayak kena sihir loh. Aku berbaik ya. Sekali minta jangan ngasih lu gue. Hei. Kau. Ya. Lain sok. Go. Hei. Kau siapa sebenarnya? Panas. Kau siapa sebenarnya? Kau yang sering membuat para manusia di sini seperti ini? Hah? Sebenarnya kau ini siapa? Lalu apa kaitannya engkau dengan para manusia yang dibuat seperti ini? Mereka yang keterlaluan. Keterlaluan? Keterlaluan yang seperti apa yang kau maksud? Saya berkali-kali memberikan tanda aku di sini, tapi mereka malah mengotori tempat itu.
Maksudmu? Duduklah. Kau ini siapa? Lalu apa yang sedang kau lakukan? Coba jelaskan secara lengkap biar kami paham. Kalian siapa? Saya manusia yang memang sering jadi korban dari orang yang hilang akalnya di wilayah ini. Masih mending saya membuat seperti itu. Lebih menderita saya dibandingkan mereka. Bisa kau ceritakan sebenarnya apa yang telah terjadi sehingga kejadian seperti ini kenapa berulang-ulang? Semua gara-gara Juragan Tarno. Juragan Tarno. Ya. Dulu saya hidup biasa. Tidak ada beban, tidak ada masalah. Dan saya hidup bebas. Selayaknya wanita-wanita seperti wanita yang lain. Tapi kenapa harus saya yang dikorbankan? Maksudmu dikorbankan yang seperti apa? Dulu banyak yang datang ke rumah saya. Oh, waktu kamu masih hidup. Terus? Banyak yang ingin menikahi saya. Tapi saya tidak mau. Karena saya sudah memiliki pilihan sendiri. Pilihan yang seperti apa maksudmu? Pilihan yang saya cintai, yang saya sayangi. Ya, paham. Bukankah saya juga memiliki hak untuk memilih pasangan dan memilih pendamping untuk saya. Lalu? Tiba-tiba juragan bangsat itu datang ke tempat saya. Dia memaksa kepada orang tua saya untuk memberikan saya, untuk menyerahkan saya, untuk menjadi istrinya. Dan orang tua saya tidak setuju. Saya pun tidak mau. Tiba-tiba juragan bangsat itu memandang saya dengan tatapan yang tajam, lalu meninggalkan dan pergi dari rumah saya. Selang beberapa hari, saya ingin ke tempat kekasih saya, tapi tiba-tiba di jalan ada orang yang saya tidak kenal tiba-tiba memukul saya. Saya tidak sadarkan diri. Lalu waktu saya membuka mata, saya sudah ada di gedung kosong. Berkosa. Dan di situ ada juragan bangsat itu. Dia langsung memaksa dan membuka baju saya.
Saya teriak minta tolong, tidak ada yang mau menolong saya. Oh, korban diperkosa, Mas. Tidak ada yang mau menolong saya. Enggak. Lalu setelah itu apa yang kau perbuat di wilayah Karanglaban ini? Saya ingin tahu. Saya ingin mereka tahu. Saya ingin mereka tahu. Saya menderita. Semuanya. Saya benar-benar dendam kepada mereka. Keluarga saya habis. Lalu kenapa kau dendamnya ke seluruh manusia, sedangkan yang melakukan kan itu Juragan Tarno? Juragan Tarno sudah memfitnah saya dan meyakinkan kepada warga semua bahwa saya yang bersalah. Setelah saya diperkosa, saya dibawa, dimasukkan ke kamar Pak Lurah. Saya pun tidak tahu kenapa tiba-tiba saya terbangun, di samping saya ada Pak Lurah. Tidak lama saya terbangun. Rumah itu didobrak oleh warga. Semua warga berteriak, "Saya wanita murahan. Saya wanita murahan." Padahal bukan keinginan saya. Semua warga menghakimi saya. Saya diarak, dibawa sekeliling desa itu, dan dipertontonkan banyak warga. Semua menilai saya adalah wanita murahan. Orang tua saya ingin membela saya, tapi malah dia menjadi korban dan dibunuh oleh warga. Tidak sampai di situ, juragan bangsat itu seolah-olah adalah pahlawan dan ngomong kepada warga, "Usir saya. Saya adalah wanita hina yang tidak layak hidup di kampung itu." Astagfirullahaladzim. Dari situlah saya bersumpah, saya ingin siapapun yang ada di situ akan saya buat menderita. Namamu siapa? Santi. Santi. Seperti ini Santi. Mungkin kejadian ini sudah sangatlah lama. Ya. Generasi manusia pun sudah berubah di zaman kejadian itu hingga saat ini. Mereka yang menjadi korban saat ini itu tidak tahu menahu sejarah itu sama sekali. Namun, kok tidak terputus-putusnya melakukan hal itu. Yang menjadi kasihan itu satu. Ya. Saya mendengar ada orang yang benar-benar dalam kondisi yang susah, hidup di bawah garis kemiskinan, harus menambah musibah, salah satu anaknya kehilangan akal sehat, ya. Ada yang sampai jual sampai orangnya itu ngontrak, rumahnya dijual untuk berobat namun tidak kunjung sembuh. Nanti percayalah, ya, dendamu itu tidak akan pernah membuatmu puas. Ya. Semakin kau melakukan hal itu, semakin pula kau sakit hati bertambah.
Sakit hatimu itu obatnya bukan dendam. Percayalah. Ya, bahwasanya keikhlasan justru yang akan mengantarkanmu terhadap ketenangan. Bukan dengan cara seperti ini. Sudahlah Santi. Saya paham. Kamu ini makhluk yang lemah. Kamu ini hanya emosi saja yang menyelimuti tubuhmu sehingga kau melakukan hal ini. Saya paham. Kau baru dikena sentil sedikit, baik kamu kebakaran kok. Kau sebenarnya lemah, Santi. Sebenarnya kau itu lemah sekali. Paham nggak? Sekarang saya memberikan pertanyaan terhadapmu. Kamu pengen hidupmu tenang? Apa pengen kamu lenyap sekalian dari dunia ini? Tapi kenapa saya merasakan seperti ini? Santi, ya, tidak ada yang pernah mau menjadi posisimu. Namun Tuhan pasti mengizinkan itu semua terjadi. Tidak hanya sekedar terjadi lalu kau sakit dan dibiarkan begitu saja. Nanti ya pasti ada balasan tersendiri dari Tuhan ya, yang jauh lebih menyakitkan dari apa yang telah kau perbuat. Dan kesakitanmu akan dibalas dengan keindahan-keindahan yang memang sudah dijanjikan oleh Gusti Allah. Ya. Alam semesta ini sudah berputar. Kamu tidak usah melanggar dari kodrat takdirnya. Ya, sudahlah. Ya. Ya. Bagaimana cara menyembuhkan teman saya ini? Sembuhkan ini. Aku tidak bisa. Loh, kamu yang membuat masa tidak bisa? Ngawur. Ayo sembuhkan. Aku tidak bisa. Kau yang membuat, masa kau yang tidak bisa menyembuhkan? Lalu dengan cara apa? Aku tidak bisa menyembuhkan. Tapi saya bisa memberikan cara agar dia bisa kembali seperti biasa. Ya, caranya seperti apa? Bawa dia kepada orang yang dicintainya. Orang tua. Baru tidurlah dengan orang yang dicintainya. Melakukan hubungan badan maksudnya. Ya, Oh. Lalu setelah itu? dia pasti akan kembali. Ya dengan warga-warga yang sudah terkena itu juga harus seperti itu Pak, cara obatinnya. Itu gampang itu. Ya kan ya masih bujangan itu Mas. Ya dicintai. Ya masuk udah pacaran deh. Tapi kan susah. Dikira orang gila yang gak mau. Ya Pak itu. Ya wis nanti saya rundingkan. Kamu ikut denganku ya. Saya tempatkanmu. Di tempat yang lebih nyaman. Iya, jangan di daerah ini ya. Jangan buat tempat itu dikotori dengan seperti itu. Ya, paham. Nanti saya coba bantu bicarakan hal ini ya. Belum vendor lah. Jadi pemalas disaki.